Prediksi starting 11 Huddersfield versus Manchester City, rotasi besar, Foden false 9. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Giovanni Reina dari Borussia Mönchengladbach. Betapa Pep Guardiola lindungi pemain Manchester City seperti orang tua kepada anak. Pelatih Manchester City Pep Guardiola melihat Kusanov seperti Kyle Walker di masa jayanya. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Prediksi starting 11 Huddersfield versus Manchester City, rotasi besar, Foden false 9. Huddersfield Town akan menjamu Manchester City pada putaran ketiga Carabao Cup 2025/2026. Duel menarik ini akan digelar di EQ Stadium dan dijadwalkan kick-off pada Kamis, 25 September 2025 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ajang uji kekuatan antara tim League One yang penuh semangat melawan raksasa Premier League yang sedang mencari momentum. Bagi City, laga ini merupakan awal perjalanan mereka untuk merebut kembali trofi Carabao Cup yang pernah mereka kuasai pada 20.182.021. Namun, skuad asuhan Josep Guardiola datang dengan kondisi kelelahan setelah jadwal padat, termasuk hasil imbang kontra Arsenal akhir pekan lalu. Rotasi pemain kemungkinan besar akan dilakukan untuk menjaga kebugaran jelang laga melawan Burnley di Premier League. Sementara itu, Huddersfield asuhan Lee Grant tampil solid. Duduk di posisi kelima League One, setelah 9 laga, mereka juga sukses menyingkirkan tim-tim kuat, termasuk Sunderland. Grant berpeluang besar mempertahankan komposisi tim yang terbukti efektif sejauh ini. Guardiola kemungkinan akan mengistirahatkan sejumlah pilar seperti Haaland, Doku, Silva, dan Diaz. Absennya Marmos membuka peluang bagi Foden atau Bob tampil sebagai false 9. Savinho juga berpotensi menjalani debut starter. Pemain muda seperti Mukasa dan Heskey bisa mendapat panggung didampingi senior seperti Stones dan Ake. Bagaimana menurut kamu? Apakah City bisa melaju mulus atau justru Huddersfield akan jadi batu sandungan mengejutkan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Giovanni Reina dari Borussia Mönchengladbach. Manchester City dikenal jeli dalam bursa transfer bukan hanya berburu bintang, tapi juga mencari talenta muda berpotensi jangka panjang. Dalam konteks itu, nama Giovanni Reina layak dipertimbangkan oleh Pep Guardiola. Gelandang serang 22 tahun asal Amerika Serikat ini kini membela Borussia Mönchengladbach setelah hengkang dari Dortmund pada musim panas 2025. Meski sempat terganggu cedera dan menit bermain terbatas, kualitas Reina belum hilang. Justru kondisi ini bisa menjadi celah bagi City untuk merekrutnya dengan harga bersahabat. Statistik Reina bersama Dortmund mencatat 19 gol dan 18 assist dari 147 laga. Di level internasional, ia telah mengoleksi 32 caps bersama USMNT dengan kontribusi penting di ajang seperti Nations League dan Gold Cup. Kelebihan Reina, fleksibilitasnya. Ia bisa bermain di berbagai posisi lini tengah, cocok dengan sistem fluiditas City. Ia bisa jadi opsi rotasi bernilai, bahkan suksesor jangka panjang bagi Foden atau Bernardo Silva. Meski ada catatan cedera, City punya struktur ideal untuk mengelola fisiknya. Dengan potensi besar dan motivasi tinggi, Reina adalah investasi menarik. Bagaimana menurut kamu? Apakah Reina pantas jadi bagian dari skuad Guardiola? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Betapa Pep Guardiola lindungi pemain Manchester City seperti orang tua kepada anak. Manchester City tengah diterpa badai cedera di tengah jadwal yang padat.
Pep Guardiola pun mengibaratkan dirinya seperti seorang ayah yang menjaga anak-anaknya dengan penuh perhatian, terutama saat skuadnya kehilangan banyak pemain kunci menjelang laga cara Bochup melawan Huddersfield Town. Pertama adalah semangat yang kami tunjukkan minggu ini, dan Anda harus menjaganya seperti seorang ayah dan ibu menjaga anak-anak mereka, ujar Guardiola. Setelah melewati rentetan laga berat melawan Manchester United, Napoli, dan Arsenal, City meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di Emirates Stadium. Namun, Erling Haaland menjadi korban terbaru cedera punggung dan dipastikan absen melawan Huddersfield. Sementara itu, Ryan Cherki, Omar Marmoush, dan Ryan Ait-Nouri masih dalam evaluasi, serta Calvin Phillips absen karena alasan personal. Keputusan Guardiola memakai formasi 5-5-0 di laga kontra Arsenal juga jadi sorotan. Dalam pertandingan itu, City hanya menguasai bola 33%, rekor terendah selama 601 pertandingan yang ia pimpin semua demi strategi meredam tekanan lawan. Menurut kamu, apakah gaya orang tua Guardiola efektif melindungi pemain dan menjaga performa tim? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Manchester City Pep Guardiola melihat Kusanov seperti Kyle Walker di masa jayanya. Pep Guardiola memberikan pujian tinggi untuk Abdulkadir Kusanov, bek muda Manchester City asal Uzbekistan. Guardiola bahkan membandingkan Kusanov dengan Kyle Walker saat masih di puncak kariernya. Dia bisa bermain sebagai bek tengah dan di hampir semua posisi belakang, kecuali bek kiri. Penglihatannya luar biasa, solid, stabil, dan fisiknya mirip Kyle Walker di masa jayanya, ungkap Guardiola dalam jumpa pers jelang laga cara Bochup kontra Huddersfield Town. Kusanov bergabung dari Lens pada Januari 2025 dan sudah mencatatkan 15 penampilan, termasuk starter dalam 4 pertandingan penting seperti melawan Manchester United, Napoli, dan Arsenal. Guardiola menilai fokus dan keinginannya belajar sangat tinggi meski usianya baru 22 tahun. Dia datang dari Uzbekistan ke Liga 1 dan lalu harus cepat beradaptasi di musim sulit bersama kami. Itu yang membuatnya berkembang pesat, tambah sang pelatih. Guardiola yakin Kusanov akan menjadi aset penting bagi City dalam jangka panjang. Dia adalah rekrutan top yang akan berkarir di sini bertahun-tahun, katanya. Menurut kamu, seberapa besar potensi Kusanov untuk menjadi andalan The Citizens? Bagikan opinimu di kolom komentar. Keputusan sulit, Manchester United bakal segera jual pemain bintang lainnya. Manchester United masih berjuang mencari konsistensi agar bisa bersaing di papan atas Liga Inggris. Namun, kemenangan penting atas Chelsea pekan lalu memberi pelatih Ruben Amorim napas lega dan ruang untuk membangun momentum. Kini laga beruntun kontra Brentford dan Sunderland jadi kesempatan emas untuk memperkuat posisi di Old Trafford. Amorim pun patut diapresiasi karena berani mengambil langkah tegas di bursa transfer. Musim panas lalu, Rasmus Højlund, Jadon Sancho, dan Alejandro Garnacho dilepas demi menyegarkan skuad. Meski ada yang harus belajar dari keputusan tersebut, fokus utama MU tetap membangun tim yang kompetitif dan siap juara. Secara finansial, klub harus hati-hati menghadapi aturan PSR sehingga penjualan pemain penting mungkin tak terhindarkan. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya juga menyoroti masa depan Andre Onana setelah dipinjamkan ke Trabzonspor. Menurutmu, siapa pemain bintang yang paling mungkin dilepas MU berikutnya? Apakah ini langkah tepat untuk masa depan setan merah? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar.
Insiden kocak warna laga Lincoln versus Chelsea di Carabao Cup, Fofana tumbang karena rekan sendiri. Chelsea berhasil melangkah ke babak berikutnya Carabao Cup 2025/26 setelah menang tipis atas Lincoln City. Namun, kemenangan ini sempat diwarnai momen tak terduga yang cukup mengundang tawa dan rasa khawatir. Wesley Fofana yang baru saja pulih dari cedera panjang, tumbang di menit awal karena rekan setimnya sendiri. Insiden terjadi saat Philip Jorgensen mencoba menepis bola di menit kedua. Bukannya mengamankan gawang, tangannya justru menghantam wajah Fofana hingga sang bek terkapar. Pertandingan pun sempat dihentikan beberapa menit. Beruntung Fofana bisa melanjutkan laga. Meski Chelsea sempat tertinggal lewat gol Rob Street, 2 gol cepat dari Triku George dan Facundo Buonanotte memastikan kemenangan. Namun, lini belakang dan sektor kiper The Blues kembali jadi sorotan. Jorgensen yang ditebus 20,7 juta dari Villarreal belum tampil meyakinkan. Fans di media sosial bahkan menyindir Fofana baru fit, langsung dipukul Jorgensen. Sementara itu, Robert Sanchez juga terus menuai kritik, termasuk dari Jamie Carragher yang meragukan kans juara Chelsea jika terus mengandalkannya. Apakah Chelsea butuh kiper baru? Atau mereka hanya butuh waktu untuk menemukan kestabilan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal terancam kehilangan Noni Madueke selama 2 bulan akibat cedera lutut. Kabar buruk datang untuk Arsenal. Winger anyar mereka, Noni Madueke, dipastikan absen sekitar 2 bulan akibat cedera lutut yang dialaminya saat laga imbang 1-1 melawan Manchester City pada Minggu (21/9) lalu. Pelatih Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Madueke tidak dalam kondisi fit sejak awal pertandingan. Dia mengalami masalah sejak awal dan tidak cukup kuat untuk melanjutkan, ujar Arteta usai pertandingan. Madueke ditarik keluar di babak pertama dan digantikan oleh Bukayo Saka yang baru pulih dari cedera. Cedera ini menambah panjang daftar pemain Arsenal yang absen, termasuk Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Kapten Martin Odegaard. Madueke sendiri baru bergabung dari Chelsea pada musim panas dengan nilai transfer 48,5 juta dan sudah tampil dalam 6 laga, termasuk performa impresif saat menang 3-0 atas Nottingham Forest. Kehilangan Madueke tentu menjadi pukulan bagi Arteta, meski kembalinya Saka memberi sedikit kelegaan. Arteta kini harus mencari alternatif seperti menggeser Martinelli ke kanan atau memberi menit bermain lebih untuk wonderkid 15 tahun, Max Baumann. Menurutmu, siapa yang paling pantas menggantikan Madueke sementara waktu? Apakah Max Baumann siap unjuk gigi lebih awal? Yuk tulis opinimu di kolom komentar. Gol perdana Alexander Isak di Liverpool buka jalan untuk awal yang menjanjikan. Alexander Isak langsung mencuri perhatian di Anfield. Dalam laga debutnya bersama Liverpool, striker asal Swedia ini mencetak gol penting dalam kemenangan 2-1 atas Southampton di putaran ketiga Carabao Cup, Rabu (25/9) dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak detik pertama, Isak menunjukkan niatnya. Sepakannya nyaris membobol gawang Alex McCarthy. Tapi 40 menit berselang, ia akhirnya mencatat gol perdana berkat assist Federico Chiesa memanfaatkan blunder sang kiper. Gol ini seolah menjadi awal resmi kariernya sebagai predator baru The Reds. Hugo Ekitike menambah gol kemenangan di menit ke-86, namun ia harus meninggalkan lapangan setelah mendapat kartu merah akibat selebrasi berlebihan. Tetap saja, kontribusi 2 rekrutan anyar ini menjawab keraguan soal bagaimana Arne Slot mengelola 2 striker mahal. Slot juga merotasi penuh skuad termasuk debutan Giorgi Mamardashvili dan bek muda Giovanni Leoni yang tampil solid sebelum cedera. Sementara itu, Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan Florian Wirtz hanya menonton dari rumah. Menariknya, 6 dari 7 kemenangan Liverpool musim ini ditentukan lewat gol di 10 menit terakhir. Mental juara!
Apakah Isak akan jadi mesin gol andalan The Reds musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.